Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Chandra Family Channel. Nah guys, kali ini di depan kita semua udah ada ya bunga yang lagi hits, yaitu Monstera deliciosa. Jadi ini bukan yang variegatan yang hijau ya. Nah ini juga ada yang anakan yang di tengah. Dan saya akan buat tutorial gimana sih cara mengkilatkan. Saya udah buat contohnya ya satu. Jadi berbeda ya dengan daun-daun yang lainnya. Dan ini bahannya sangat mudah didapatkan dan insya Allah ada di dapur kita masing-masing. Nah ini semua saya dapatkan secara gratis dan ini cakep banget ya guys. Sebelumnya jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Oke guys, jadi Monstera ini merupakan tanaman yang merambat dan biasanya ini banyak banget ditemukan di hutan-hutan yang masih liar atau masih alami atau di bantaran pinggiran sungai. Jadi ini terkadang ada ya. Dan ada juga yang ditemukan di kebun-kebun gitu, tapi yang banyak dengan daerah air. Jadi ini saya dapatkan secara gratis ya guys. Jadi ini 3 pot ini sebenarnya itu 1 batang yang sudah dibagi-bagi. Nah jadi saya dapatkan secara gratis. Jadi waktu itu ceritanya saya lagi ngomentari statusnya sepupu saya. Dan saya bilang, wah Masya Allah banyak banget bunganya mbak beli ya. Atau mana enggak, dapat dari teman. Jadi dia sambil kayak lucu gitu. Dan ternyata ketika saya berkunjung ke rumahnya itu banyak banget dia dapat dari rumah mertuanya. Jadi almarhum mertuanya itu dulunya nanam ini. Dan ini banyak banget di belakang rumahnya gitu. Jadi awalnya itu mbak itu juga pada nggak tahu kalau ini merupakan tanaman yang ini lagi viral banget dan harganya ya ini Masya Allah di online. Jadi saya ngecek ya di online yang masih seperti ini sekecil ini harganya 200.000 ya guys. Yang kecil ini yang masih bibit yang belum membelah itu 200.000 sampai 150.000. Atau ada juga yang 250.000. Kalau yang udah segede ini tuh harganya sekitar 1 juta, ada yang 500.000 sampai 2 juta. Bahkan kalau daunnya tuh udah banyak banget mau ini sampai 5 juta. Nah gila banget kan guys, ini harganya tuh ngeri banget untuk tanaman Monstera. Ya sih karena ini langka banget. Jadi aku kemarin juga nyesel sih waktu jalan-jalan ke daerah Sumatera Barat. Ada dia yang variegata yang sebesar ini harga 50.000 nggak saya beli. Ada juga saya rasa penyesalan, tapi saya pikir-pikir ntar sih kayaknya kita dapat gitu. Jadi saya juga udah senang banget udah dapat yang warna hijau ini. Oke guys, jadi ini cantik banget ya. Ini dia itu kalau masih kecil dia memang daunnya itu tidak membelah sama sekali ya. Daunnya itu seperti ini. Nah bisa dilihat daunnya itu masih utuh-utuh. Jadi hati-hati juga ya kalau teman-teman yang suka beli online. Kadang-kadang itu dia bukan Monstera, jadi itu dia tanaman sirih gading. Jadi bisa dibedakan ya tanaman Monstera dan sirih gading itu dari batangnya. Nanti saya bakal ambil ya. Jadi ini Monstera itu dia batangnya tegak lurus nih seperti ini. Kalau yang teman-teman beli itu kadang yang oleh itu dia yang dikasihnya itu bibit dari sirih gading. Jadi sirih gading itu ketika dia dewasa dia juga besar, dia daunnya juga membelah gitu ya guys. Nah bentar ya saya ambil tanaman sirih gadingnya dulu. Nah guys ini dia ya tanaman sirih gading. Jadi ini saya yang belum saya tanam adanya itu cuma sirih gading yang kayak gini. Dia itu terkadang kita beli Monstera itu yang dikasih itu sirih gading hijau. Jadi daunnya ini polanya juga mirip ya sama daun sirih gading. Nah Monstera ini juga dia kalau besar tuh merambat seperti ini ya guys. Nih memang tanaman rambat. Jadi memang kita harus hati-hati ya kalau beli online itu. Jadi saya semalam juga agak ragu ketika saya di luar kota itu kok murah banget ya Monsteranya gitu. Saya takut itu yang ditanam bukan Monstera tetapi sirih gading. Jadi sirih gading ini kalau dewasa juga membelah dia ya. Nah ini ketika dia masih kecil dia memang tidak membelah. Jadi bisa ngebedakannya itu daunnya itu dia keras, terus dia tegak berdiri lurus. Sedangkan sirih gading daun batangnya itu pendek dan di sini dia langsung membelah seperti itu. Jadi teman-teman bisa membedakannya ya. Nah seperti ini. Jadi daunnya juga dia lebih tebal sirih gading dibandingkan Monstera. Ini ketebalannya berbeda ya guys. Nah gitu ya guys, jadi harus hati-hati. Nah kalau ini saya dapatkannya tuh gratis alhamdulillah. Nah ini dia yang pohon 1 batang juga. Nah ini dia. Nah namanya kita dapatkan, nah, alhamdulillah ini segede ini. Kalau beli ya ini kurang lebih 500 ribuan gitu. Nah, jadi bisa dibedakan ya Monstera itu dia belahannya itu seperti ini. Jadi disatukan juga nggak bisa, memang dia sudah membelah. Jadi Monsteranya ada macam-macam ya. Ada Monstera variegata, Monstera naga. Ini adalah atau Monstera dragon ya kata orang. Ini adalah Monstera deliciosa. Nah guys ini berat banget ya potnya. Jadi saya mau kasih tahu ya kalau untuk batangnya Monstera ini memang berdiri lurus tegak seperti ini. Dia keras ya. Dan dia hampir mirip juga dengan batang dari sirih gading gitu. Ininya juga ada belahannya gitu di sini. Tapi dia lebih panjang.
emang dari bibit aja udah beda, batangnya tuh lebih panjang dibandingkan dengan sirih gading gitu ya. Jadi kadang-kadang kan yang namanya nggak semua online shop tuh amanah. Kita dikasihnya itu adalah bibit dari sirih gading gitu ya guys. Nah ini dia. Nah kita ini jadi ini 3 ya guys. Ini 1 batang dan alhamdulillah semua gratis guys. Saya cuma bisa mendoakan semoga Mbak dan keluarga mendapatkan rezeki yang lancar gitu ya. Nah ini dia, cantik banget ya. Jadi ini monsteranya itu ada 3 daun yang 1 pot ini. Nah ini yang saya buat percobaan ya. Ini udah saya lap dengan cairan spesial, jadi dia kayak lebih bersinar atau lebih glowing dibandingkan daun yang ini. Nah nanti saya akan buat tutorialnya. Nah ini dia batang mudanya. Jadi ini batang mudanya itu saya dapatkan dari mbak saya juga udah dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan sobek. Jadi monsteranya kalau dia sudah sobek itu menghitam dia daunnya seperti ini. Daunnya itu menghitam, nih dia menghitam kering seperti itu ya. Jadi ini nggak apa-apa, dan alhamdulillah banget kita udah dapat dikasih gratis. Nah ini mengering seperti ini ya guys. Kalau dia rusak, jadi disarankan memang kalau udah apa ya udah kita nggak usah apa-apain kayak gitu, nggak usah terlalu banyak sering-sering dipindah. Tapi karena ini saya buat video, jadi saya pindah di sini. Nah ini ya guys, bisa dilihat nih. Monstera juga suka dengan tanaman yang lembab, tanah medianya itu harus yang lembab. Ini saya campur medianya itu dengan sekam, tanah hitam dan juga kotoran dari kambing, serta ada pupuk kandang dari kotoran ayam ya. Nah, oke guys, langsung aja kita buat tutorial dimana cara mengkilatkan daun monstera ini. Oke guys, jadi ini dia ya bahan-bahan untuk membuat pengkilat daun monstera dan berbagai daun lainnya. Jadi ini bahannya ini sebenarnya banyak juga yang pakai itu susu beruang atau beer brand, jadi susu tawar gitu atau full cream. Nah jadi karena itu semua nggak ada, jadi saya pakai susu yang ada di rumah aja. Itu pakai kental manis, dan ini takar itu sedikit aja ya, paling 1 tetes aja. Oke, udah segitu aja. Dan airnya ini kita penuhin ya guys. Ini airnya nggak boleh banyak-banyak gitu, jadi nanti karena ini manis takutnya bunganya jadi semutan gitu ya guys. Nah ini dia. Nah kita kacau aja pakai tangan, kemudian nah jadi nggak usah sampai manis, takutnya nanti apa semutan daunnya gitu. Jadi ini ada kapas. Nah jadi kapas inilah sebagai media pengelapnya gitu ya. Jadi saya ambil kapas. Kapasnya ya guys, kita ambil 1, kemudian kita basahkan dan kita lap di daun monsteranya. Oke guys, langsung saja kita lap ya. Nah guys, ini kita lap tadi, kita peras sedikit, kemudian kita lapkan. Nah jadi kalau dia daunnya itu sudah mengeras seperti ini, jadi kalau daun baru tuh kan dia warnanya seperti daun pisang ya, itu belum boleh ya untuk kita kilatkan, karena nanti takutnya daunnya sobek karena dia itu masih sangat lembut. Nah ini dia, nanti kalau udah kering itu bakal mengkilat ya guys. Jadi sebenarnya kalau mau mengkilat banget itu teman-teman bisa pakai susu full cream yang nggak ada rasa manisnya gitu, itu lebih bagus. Tapi karena ini yang ada di rumah, jadi ini juga bisa ya guys. Jadi ini monstera ini macam-macam gitu bahannya itu, daunnya tuh jenisnya juga macam-macam. Jadi pertama kita dari atas tulangnya dulu. Seperti ini, jadi daunnya itu nggak rentan sobek seperti itu ya. Nah ini dia kelemahan dari monstera itu, ini daunnya itu mengering kalau kita sobek, jadi nggak bagus. Jadi memang monstera ini memang betul-betul kita jaga ya guys. Kenapa dia mahal? Itu alasannya karena dia memang benar-benar langka. Nah jadi dibiarin aja seperti ini, atau kalau mau langsung dikeringkan juga nggak apa-apa gitu. Kita langsung keringkan pakai kapas yang kering. Nih saya ambil lah, nih ya, kelihatan ya daunnya itu juga lebih fresh dan mengkilat. Nih cakep banget ya. Jadi ini sama dengan yang ini. Jadi cantik banget kalau ditaruh di dalam rumah, tapi minimal 3 hari atau seminggu sekali wajib kita kenakan sinar matahari sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi matahari bukan matahari langsung ya, matahari yang tidak langsung, yang enggak ada di bawah pohon atau di bawah teduhan gitu ya. Kilat banget kan guys. Nah, jadi gampang ya. Dan ini tinggal 1 pot lagi yang belum. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya nih. Yang
udah before. Nah jadi ini ya guys, tanaman-tanamannya yang udah kita lap, jadi mengkilat-mengkilat banget ya ketika kena lampu. Dan ini cantik banget diletakin di dalam ruangan. Selamat mencoba. Salam satu hobi ya. Ini saya bagi pemula. Jadi bagi yang udah master boleh komen ya. Atau ada teman-teman yang punya cara lain untuk mengkilatkan daunnya, boleh ya di share atau di komen di kolom komentar. Terima kasih.